Yuhu, hai hai hai. Halo guys, kembali lagi di channel Warawiri Cuy. Channel yang banyak membahas tentang hal-hal unik dan aneh yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya unik dan aneh loh guys, channel ini juga bisa menambah wawasan kalian tentang dunia ini. Tahu nggak sih guys, pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi sebuah negara. Pungutan yang biasanya diberlakukan setiap 1 tahun sekali ini biasanya digunakan sebagai anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak juga biasanya diberlakukan untuk beberapa sektor profit, seperti penghasilan, properti, pajak bumi dan bangunan hingga pajak undian. Pokoknya setiap hal yang memiliki nilai jual biasanya dikenakan pajak. Tapi meski begitu guys, nominal pajak biasanya tergolong kecil, hanya sepersekian persen dari nilai harta yang berlaku. Sebagai orang Indonesia, sebenarnya guys kita masih cukup beruntung karena pajak yang diberlakukan negara masih terbilang normal loh. Sedangkan di beberapa negara lain ada yang memberlakukan pajak yang aneh bahkan tidak masuk akal terhadap warganya. Seperti contohnya beberapa negara berikut ini yang mengharuskan warganya untuk membayar pajak pada orang yang bernafas hingga ke hal yang cukup sensitif seperti keyakinan yang dianut. Berikut ini adalah daftar negara serta pajak aneh yang mereka tarik pada warganya. Eits guys, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik share, like, dan subscribe channel ini karena dengan begitu kita jadi semangat untuk bikin konten yang menarik dan edukatif juga informatif buat kalian semua. Oke, langsung aja masuk ke videonya. 5. Venezuela, pajak bernafas. Guys, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana jadinya jika setiap nafas akan dikenakan pajak? Pasti sangat memusingkan bukan? Coba nih bayangin berapa yang harus kita bayar jika nafas yang kita hirup setiap hari dikenai pajak? Jumlahnya pasti sangat besar kan guys? Hal ini yang terjadi di Venezuela sejak tahun 2014 yang lalu. Mereka memulai memberlakukan pajak yang disebut breathing tax. Pajak ini mewajibkan siapapun yang bernafas untuk membayar. Untungnya, pajak ini merupakan pajak khusus yang hanya berlaku di Bandara Internasional Maiquetía, Caracas. Nah guys, siapapun yang akan terbang dari bandara yang ada di ibu kota Venezuela ini wajib membayar 127 bolivar atau setara dengan 20 dolar Amerika. Menurut Kementerian Air dan Transportasi Udara, pajak aneh ini diberlakukan untuk membiayai perawatan mesin penyaring udara baru yang dipasang pada bandara tersebut. Nah guys, menurut mereka, mesin penyaring udara ini memerlukan perawatan khusus karena bisa menghilangkan bau dan menghambat tumbuhnya bakteri yang berbahaya bagi kesehatan penumpang. Tapi guys, perawatan mesin ini membutuhkan dana yang lumayan besar. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menarik pajak atas udara bersih yang dihasilkan oleh mesin ini. Teman-teman, bodoh jangan krong-krong nih. Dukit dia tajam bodoh. 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 4. Swiss, pajak memelihara anjing. Guys, kalian pasti tahu kan kalau negara Swiss terkenal sebagai salah satu negara terindah di dunia dengan hamparan pegunungan salju yang eksotis. Negara yang ada di Eropa Barat ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi pencinta olahraga ski dan snowboarding.
Namun meski begitu, Swiss bukanlah negara yang ramah loh bagi pencinta binatang, khususnya anjing. Karena di negara ini mereka memberlakukan pajak bagi siapapun yang memelihara anjing. Nah guys, pajak aneh ini berlaku setahun sekali dengan nilai nominal pajak yang disesuaikan dengan berat dan seberapa besar anjing yang dipelihara. Ancaman bagi yang tidak membayar pajak juga tidak main-main loh guys. Pemerintah setempat akan menembak mati anjing dari pemilik yang tidak membayar pajak. Wah, sadis banget ya guys. Pungutan pajak unik ini mulai muncul pada tahun 1904 yang lalu. Karena menurunnya perekonomian Swiss, saat itu Swiss hanya bisa menarik pajak sekitar $48,5 per tahun untuk setiap kota madya. Untuk meningkatkan pendapatan pajak ini, kemudian diberlakukan pungutan bagi siapapun yang memelihara anjing. Malam-malam aku sendiri. Tiga, Uganda, pajak sosial media. Pada tanggal 1 Juni tahun 2018 yang lalu, pemerintah negara Uganda secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memungut pajak untuk setiap pengguna media sosial. Pajak kontroversial ini mewajibkan pengguna situs media sosial dan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter untuk membayar 200 shilling atau setara dengan 500-600 rupiah setiap harinya. Menurut Presiden Uganda, Yoweri Museveni, pajak unik ini diberlakukan untuk memerangi kabar bohong dan gosip yang seringkali muncul di media sosial. Meski begitu guys, banyak warga Uganda yang menganggap jika Museveni hanya ingin membungkam suara rakyat. Selain itu guys, mereka juga menuduh pemerintah telah melanggar kebebasan dan berekspresi warganya. Nah guys, pajak aneh ini sudah pernah diberlakukan pada 2016 yang lalu. Namun karena banyaknya protes jadi sempat dihapuskan sebelum kembali diaktifkan Juni 2018 yang lalu. Dua, Rumania, pajak sihir. Guys, mungkin belum banyak ya yang tahu kalau negara Rumania merupakan salah satu negara di Eropa yang sangat percaya dengan hal-hal yang berbau sihir dan tahayul. Banyak orang di negara ini yang berprofesi sebagai dukun, peramal, hingga penjual barang-barang yang mistis loh guys. Tapi guys, hal ini awalnya tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Setiap transaksi dan segala hal yang berbau sihir tidak diakui oleh pemerintah dan tidak dikenai pajak. Sampai akhirnya Rumania mengalami krisis ekonomi. Untuk menghasilkan uang lebih banyak, mereka kemudian mulai memungut pajak untuk setiap jasa dan transaksi yang melibatkan sihir. Setiap orang yang menghasilkan uang melalui sihir wajib memberikan keuntungan mereka sebesar 16% pada pemerintah. Nah guys, hal aneh ini tentu menuai banyak protes khususnya bagi para dukun dan paranormal. Mereka bahkan melakukan protes dengan berkumpul di sungai Danube dan melemparkan sejenis tanaman sihir bernama mandrake untuk mengutuk pemerintah atas pajak baru ini. I was never good, yeah. I guess never good, yeah.
No, wait. Satu, Jerman, pajak agama. Kebebasan untuk beragama biasanya dilindungi oleh pemerintah kan guys. Negara bahkan kadang memfasilitasi sarana dan prasarana bagi warganya agar lebih nyaman saat menjalankan keyakinannya. Tapi guys, rupanya hal ini tidak berlaku di negara yang bernama Jerman. Karena di negara ini umat Katolik dan Protestan diwajibkan membayar pajak sebesar 8-9% dari pendapatannya untuk mendanai gereja mereka. Dana yang diperoleh dari pajak agama ini biasanya digunakan untuk biaya perawatan gereja dan berbagai hal lainnya. Dengan adanya pajak ini, gereja yang ada di Jerman mendapat pemasukan yang lumayan besar karena sebanyak 24,7 juta warga negara Jerman beragama Katolik dan 24,3 juta penganut Protestan. Tapi guys, jika ada warga negara Jerman yang tidak ingin membayar pajak ini, pemerintah Jerman sama sekali tidak melarangnya. Hanya saja mereka tidak akan lagi diperbolehkan untuk datang dan menggunakan fasilitas gereja. Mereka juga akan kehilangan hak pemakaman dan beberapa hal lainnya. Sayangnya, meski sanksi ini lumayan merepotkan, tetap banyak umat Katolik dan Protestan yang lebih memilih untuk tidak membayar pajak. Nah guys, dari data yang ada setidaknya ada 100.000 orang pada tahun 2014 yang memilih untuk meninggalkan gereja. Jumlah ini bahkan meningkat menjadi 200.000 orang pada tahun 2016 yang lalu. Nah guys, jadi nggak cuma pajak pendapatan aja loh yang dipungut. Ternyata di belahan bumi sana ada juga yang mengenakan pajak agama ke warga negaranya. Bersyukur banget loh kita tinggal di negara Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh iya, jangan lupa bayar pajak loh ya guys. Udah dulu video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi dan membahas hal-hal yang unik dan aneh yang ada di dunia. Nah guys, sebelum nonton video selanjutnya, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya guys. Biar kita makin semangat bikin konten yang seru-seru. Sampai jumpa lagi, bye-bye.